Mitos atau fakta, grafologi dapat digunakan sebagai alat dalam investigasi kriminal dan forensik untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Mana saja sumber-sumber penelitian yang katanya menyebutkan grafologi itu pseudoscience, Yes. dan mana saja yang menyebutnya science. Wah, ini science nih, betulan gitu. Sementara ini bilang pseudoscience. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Grafocast bersama saya Kang Afif dan juga Dania. Yes, dimana dalam pertemuan kali ini kita bakal menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan, yaitu adalah tentang mitos. Banyak ya Kang Afif. Ada banyak ya gitu. Iya, ada Jadi banyak. tentang mitos atau fakta. Fakta, Dan ini menarik iya. banget karena udah menjadi apa ya? Menjadi pertanyaan Pertanyaan berulang ya gitu. berulang gitu, Pertanyaan iya, berulang bener. gitu. Dan disinilah kita akan meluruskan ya, dan kita Jawab akan menjawab semua semua. keraguan-keraguannya teman-teman kayak Yes, gitu. Nah, ini emang episode spesial banget ya Kang Afif, Yes. karena juga apa ya? Sebenarnya mau sedikit cerita dari mungkin beberapa tahun yang lalu, aku juga mungkin kan baru mengenal grafologi tuh belum cukup lama, ya kan? Nah, dulu pertama kali dikenalin sama Kang Afif grafologi juga sebenarnya banyak pertanyaan. Kayak, "Hah, bener gak sih kayak tulisan tangan tuh bisa mencerminkan kepribadian seorang gitu kan?" Nah, terus juga gimana sih penelitiannya dan lain-lain gitu kan, banyak juga gitu. Nah, ini juga mungkin sebagian orang atau mungkin teman-teman juga nih para sobat grafo juga kan kayak punya apa ya? Punya pertanyaan-pertanyaan yang kayak gimana banyak banget nih tentang grafologi. Nah, Yes, oke. betul. Dan itu betul banget tuh. Itu pertanyaan bahkan bukan orang yang baru belajar aja. Orang yang sudah belajar pun itu suka banyak yang nanya. Banyak yang nanya ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan umum seperti itu. Iya, oke. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan aku pun sebenarnya ada mungkin kayak waktu pas lagi belajar di grafologi Indonesianya, mungkin ada Kang Afif cerita ya tentang sejarah-sejarahnya penelitiannya yang dari Jerman, Prancis dan lain-lain. Terus juga pas ketika belajar juga nggak cuma sekedar ngenalin traits ya, tapi mendinamikakan kepribadiannya gitu. Jadi Yes, sebenarnya ketika ke kursus ada nih maksudnya jawaban-jawaban itu. Tapi mungkin teman-teman nih yang masih masih banyak pertanyaan, kita luruskan di sini. Oke, Kang Afif siap nggak? Siap. Oke, siap ya. Oke nih, yang pertama nih ya. Mitos atau fakta, orang dapat dengan mudah memalsukan tulisan tangan mereka agar hasil analisis grafologinya itu jadi baik gitu. Oke. Nah, ini bagus nih. Ini pertanyaan ini saya lengkapin ya. Oke. Kadang suka ada pertanyaan kayak gini. Kang Afif, kalau psikotes, ya gitu, kalau tes pakai grafologi itu bisa nggak saya pelajarin dulu, misalnya butuhnya akunting tuh Harus butuhnya detail, ketelitian, oke. detail gitu. Akhirnya, ternyata misalnya titik di huruf I-nya harus lengkap, tulisannya gimana. Saya mempelajari itu, kemudian pas mau tes, saya ubah. Iya. Supaya mirip, gitu kan, gitu. Dan sekarang maksudnya biar tulisan kita tuh memenuhi kebutuhannya gitu, betul oke. banget. Nah, jadi untuk menjawab seperti ini, kalau saya, ya biasanya kalau siswa-siswa nanya itu ada dua jawaban. Oke. Yang satu adalah jawaban seperti ini. Kalau tulisannya sedikit atau simpel, mungkin saja orang itu berubah. Kalau Oke. sedikit, mungkin nulisnya cuma satu kata, satu baris, dua baris, mungkin masih bisa karena masih kontrol. Tapi ketika dia itu sudah panjang, ya kebayangkan kalau tes itu nulisnya tuh 1,5 halaman Iya, gitu. iya. Maka biasanya ketika sudah masuk ke tengah itu suka habit bawaan aslinya itu akan muncul. Proyeksinya muncul. Itu yang pertama. Ya, jadi misalnya nih, saya tulisannya aslinya kecil-kecil, misal, ya gitu. Kemudian, kalau untuk sales misalnya ternyata dibutuhkan minat sosialnya tinggi, saya bikin tulisan saya gede-gede. Oke. Nah, lama-kelamaan tuh kecil lagi gitu. Kecil Itu yang lagi, pertama. oke.
Yang kedua, jawaban yang kedua lah kayak gini. Gini teman-teman, ya biasanya nih ya kalau pas lagi ngajar gitu. Biasanya yang melakukan itu tuh kebanyakan ketika mau rekrutmen. Karena kalau untuk gambaran kepribadian sendiri, misal nih, Kang, tolong dong gitu analisain saya untuk jurusan yang tepat. Ya mereka ngapain merubah-rubah? Saya kan takut nanti salah jurusan gitu. Jadi mereka nulis apa adanya. Tapi kalau untuk rekrutmen, karena mereka ada keinginan untuk diterima, maka dia merubah itu. Nah, saya suka bilang gini, ketika orang itu merubah, misalnya tadi nih, saya tulisannya kecil-kecil, misalnya saya introvert, saya paksa tuh jadi gede-gede. Misal ternyata saya lolos, kemudian kerja sebagai sales yang harus ketemu orang, yang harus berhahaha dan sebagainya misalnya, kebayangnya saya bakal betah nggak? Nah, saya tanya gitu. Berarti jawabannya enggak dong gitu. Orang introvert ketemu orang tuh kan memakan energi banget kan gitu. Benar-benar. Nah, sehingga dia yang rugi nantinya. Jadi malah bumerang ya buat dia ya gitu. Betul. Ya. Apalagi kalau tesnya kan, kalau rekrutmen kadang tesnya grafologi aja, kadang suka diikutin tes lain, misalnya tes grafis, tes nanti ada tes Pauli, ada tes apa dan sebagainya. Ketika hasilnya tidak sinkron, kan jadi aneh. Ya kan gitu ya. Oh, ini antara orang ini itu dia personality-nya aneh karena nggak sinkron, atau jangan-jangan dia memalsukan gitu. Jadi ketahuan gitu. Jadi gitu. Kalau jawaban sederhananya berarti bisa saja, tapi nggak bertahan lama dan nggak ada gunanya buat dia. Malah gitu. ngerugiin dia sendiri ya, gitu kan. Oke. Jadi ini mitos atau fakta? Fakta, tapi ada catatan. Fakta, tapi ada catatan. Tapi tadi udah dijelasin jelas banget ya Kang Afif ya. Betul banget. Oke, sekarang yang kedua. Mitos atau fakta? Nah, tulisan tangan digital ini memiliki interpretasi grafologi yang sama dengan tulisan tangan fisik. Oke, ini bagus lagi nih. Ini pertanyaan umum juga nih. Cuman yang dimaksud tulisan digital itu ada 2 jenis. Ada 3 sebenarnya. Ya. Yang pertama adalah bisa nggak kalau misalnya saya ngetik, udah gitu saya ngetiknya milihnya Times New Roman atau milihnya Arial, nanti bisa nggak diinterpretasi? Jawabannya nggak bisa. Karena itu kan fonts bawaan komputer, ya kan gitu, itu nggak bisa. Yang kedua, kalau misalnya seperti ini, saya nulis digital, nulisnya tuh di tab. Kan bisa tuh, atau di handphone kan ada yang stylus gitu ya. Pakai tab, udah gitu dianalisa. Jawabannya adalah 50-50. Rata-rata sih tidak bisa. Kenapa? Karena software untuk menulis ya belum sehalus seperti orang itu nulis di kertas. Kagok gitu. Itu yang kedua. Jadi kalau sementara sih belum. Kalau ada beberapa tools ya, beberapa alat yang memang sudah kayak kertas, bahkan digesek pun udah kayak nulis di kertas tuh ada. Nah, itu bisa. Tapi mahal dan nggak banyak yang punya. Jadi jawaban sederhananya adalah nggak bisa. Yang kedua, nggak bisa. Amannya gitu. Yang ketiga adalah kayak gini, digitalnya kayak gini. Saya nulis di kertas, udah gitu di scan. Nah, kemudian hasil scan-nya dianalisa nih, jadi dikirim lewat email gitu. Nah, yang ketiga ini jawabannya bisa. Gitu. Kalau itu karena masih tulisan tangan. Masih tulisan tangan, betul. Maksudnya tulisan tangan yang langsung ke kertas ya. Betul. Gitu. Nah, paling tekanan aja yang perlu kita hati-hati nih, karena kan kalau hasil scan kan kita nggak tahu tekanan tuh. Jadi lihat ini kurang lebih seperti apa. Gitu. Tapi secara umum masih bisa gitu ya. Karena mungkin kalau tekanan kan kita bisa lihatnya dari dirabanya gitu ya. Dia menekan banget atau enggak gitu. Jadi ketika di scan tuh belum tentu kita bisa lihat gitu ya Kang Afif ya. Oke, berarti jawabannya adalah bisa ya, berarti fakta. Oke, nah yang ketiga nih Kang Afif. Mitos atau fakta, grafologi dapat digunakan sebagai alat dalam investigasi kriminal dan forensik untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Wah, ini bagus banget nih. Ini masuknya adalah grafologi forensik. Ya. Jadi, grafologi forensik itu dibagi 3. Yang satu berhubungan sama personality-nya, karakternya. Jadi kayak misal, ada penelitian-penelitian indikator kekerasan. Gitu. Oh, orang ini misalnya dari 3 orang nih, ya siapa yang memungkinkan pelakunya? Oh, ternyata si A itu indikator kekerasannya tinggi, bahkan ada ke arah mutilasi, ke arah apa? Nah, itu bisa profiling. Oh, ada indikator kekerasannya, ada atau misalnya ada manipulatif dan sebagainya. Nah, itu bisa. Jadi profiling personality-nya satu. Jadi kepribadian. Yang ketiga, saya loncat dulu yang ketiga. Yang ketiga ini sama sekali tidak berhubungan sama personality. Jadi nggak membahas kepribadiannya. Yang dibahas itu adalah ini tulisannya asli atau palsu.
ya, atau tanda tangan ini asli atau palsu, atau misalnya ada surat kaleng, ya gitu, surat kaleng, siapa nih yang menulis surat ancaman ini, gitu, ya. Dari 5 orang nanti lihat mana tanda-tanda mikro, tanda-tanda keunikan yang dimiliki oleh itu. Dan ingat kalau surat ancaman itu kan suka diubah-ubah. Ya kan, misalnya nih si A tulisannya kecil-kecil, nah dia sengaja supaya nggak ketahuan dia gede-gedein gitu. Menganalisis sampai ke, oh ini berarti tulisannya situ, tapi ada metodenya. Nah, berarti yang ketiga grafonomi itu adalah dia tidak membahas personality-nya. Tapi membedakan ya, membedakan asli atau palsu. Itu palsu atau asli. Gitu. Betul. Nah itu grafonomi. Nah satu lagi yang tengah. Yang tengah ini yaitu adalah yang semi psychological, semi psikologis. Jadi yang semi psikologis ini tidak membahas personality-nya, tidak membahas asli atau palsunya, tapi membahas jadi adanya perubahan-perubahan dalam tulisan, ya, atau ada indikator-indikator tertentu yang untuk menunjukkan siapa pelaku kejahatan. Misalnya ada pelaku pencurian, ada pelaku pembunuhan, misalnya. Kemudian ada nih 5 orang suspek. Dari 5 orang ini siapa yang berpotensi melakukan itu? Bukan potensi, tapi siapa yang besar kemungkinan gitu melakukan itu dari tanda-tanda grafologi. Nah, itu adalah yang kedua ini. Jadi kalau yang kedua ini tidak lagi membahas aspek kepribadian yang pertama. Tidak membahas lagi asli atau palsunya, tapi lihat dari tulisan itu, nanti akan ada indikator tertentu, orang ini yang melakukannya jam segini apa jam segini. Nah, itulah yang kedua. Gitu. Tapi kalau aku jadi penasaran sih Kang Viv, kalau belajar grafologi ini tuh sama nggak? Maksudnya sama belajar apa ya, kayak grafonomi, kepribadian, kayak gitu. Oke, nah ini tiga-tiganya berbeda. Untuk yang pertama, berarti kalau ini adalah grafologi pada umumnya. Karena mempelajari profil kepribadian. Tapi ya, kalau mau lebih spesifik ke tadi yang forensiknya, itu biasanya kalau di grafologinya itu di master. Oh, di master. Jadi kalau di kami ya gitu, program grafologi yang program master, karena itu benar-benar sampai kekerasan dan sebagainya itu bahas. Atau ada juga buku yang kita tulis. Yang kita tulis. Namanya indikator kekerasan, ya gitu. Jadi bagaimana dari situ di checklist, wah ada tanda ini, ada tanda ininya, dan itu kepake banget untuk kalau ingin compatibility lah gitu, mencari pasangan, rekan kerja, jangan sampai nanti malah dapatnya serem. Abusive gitu. Nah itu. Kemudian yang ketiga, grafonomi. Grafonomi ada juga ilmunya. Itu juga ada, namanya tuh di grafonomi.id. Ya gitu. Jadi kalau itu benar-benar melatih bagaimana menganalisis asli atau palsu, softwarenya, pengukurannya, sistemnya dan sebagainya. Nah, kalau yang ini tengah-tengah antara ini sama psikologi. Yang pertama sama psikologi. Gitu. Ini jarang dibahas nih. Gitu. Wah, seru juga ya untuk ini ya. Jadi mitos atau fakta, Kang Viv? Fakta dong. Grafologi bisa dibantu untuk investigasi. Bahkan kami sering banget dipakai untuk kepolisian, untuk lawyer, pengacara, untuk saksi ahli di pengadilan gitu. Tapi paling banyak ini yang grafonomi. Yang asli atau palsu ya. Wow. Ini sebenarnya kalau diulik lagi nih seru banget ya. Sekarang yang keempat, Kang Afif. Mitos atau fakta, grafologi dapat digunakan untuk mendiagnosis gangguan mental atau psikologi. Nah, ini menarik juga. Jawabannya adalah bisa. Tapi tidak semua gangguan psikologis bisa kelihatan. Jadi di grafologi, kalau di kami itu tadi yang program master itu ada satu buku khusus ya yang untuk melihat. Jadi itu dari beberapa penelitian ya gitu. Jadi gangguan-gangguan kalau di situ ada schizofren ya. Juga ada apa ya, di situ ada 8 Ada termasuk antisosial juga masuk ya gitu. Kemudian ada termasuk depression ya gitu, ke arah bunuh diri gitu, dan beberapa itu ada. Nah, tapi untuk gangguan mental itu kan nggak mudah. Kan gitu. Jadi untuk mengetahui itu tuh tidak yang, kan grafologi itu levelnya ada banyak banget ya. Ada yang mengenal tanda saja ya. Ada yang dinamika, ada yang terus sampai ke yang master. Nah, yang master inilah yang sampai gangguan, yang tadi manipulatif, yang kekerasan, itu puncaknya di master itu. Karena itu nggak sembarangan. Oke. Tapi berarti kalau misalkan seorang grafolog, misalkan yang udah master itu, berarti boleh Kang Afif mendiagnosis orang ketika dia ternyata punya gangguan mental? Iya, jadi kalau dia itu kan ada namanya itu ada lembar kerjanya, kan gitu, ada lembar kerjanya. Selama mengikuti itu
ya berarti bisa aja. Tapi kan tadi diagnosis tuh berdasarkan tanda-tanda ini dia ada, gitu. Nanti untuk, karena gini, sebenarnya grafologi itu tidak ditujukan untuk gangguan mental, sebenarnya, ya gitu. Tapi lebih ke, ya kayak misalnya untuk rekrutmen, orang normal gitu ya, atau penjurusan, atau apa gitu. Sehingga lebih banyak penelitiannya ke situ. Tapi ya ada memang yang meneliti itu juga, bahkan kayak misalnya medis gitu ya, indikator kesehatan dari tulisan tangan ada. Tapi karena memang tidak banyak, tidak diarahkan ke situ, maka kalau saya sih tidak terlalu merekomendasikan jadikan grafologi untuk melihat indikasi gangguan mental, itu enggak gitu. Nah, kalau saya misalnya nih, oh ada nih ya indikator ke situ, ya udah direfer ke psikolog atau psikiater. Iya. Pada dasarnya emang grafologi untuk ini ya, untuk lebih ke positifnya lebih aja gitu. Berarti betul, fakta. Kayak gitu. Wow. Kita lanjut ya. Nih, sekarang yang kelima, mitos atau fakta? Grafologi itu subjektif. Tergantung orang yang menganalisis dan tergantung pada keyakinan dan pendekatan yang dipercaya. Nah, kalau belajarnya itu primbon, maka jadinya subjektif. Dan itu yang menjadi masalah di luar sana. Ya. Banyak yang belajar grafologi itu seperti cuman, kalau ukuran artinya apa, titik artinya apa, sehingga interpretasinya jadi subjektif. Gitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, kalau belajar kayak yang sertifikasi, yang betulan dan sebagainya, itu kan belajar pengukuran, belajar rumus-rumusnya, belajar dinamikanya, ya kan gitu, belajar aspek-aspek kepribadiannya. Maka kalau menggunakan metode ini, itu insya Allah objektif. Maksudnya objektif tuh, mau saya yang periksa, mau misalnya Mbak Dan yang periksa, mau siapa yang periksa, selama ngikutin aturan itu, ya hasilnya akan serupa. Gitu, akan sama gitu. Oh ini nih orangnya ini kayak gini gitu. Jadi kesimpulannya adalah mitos, ya gitu. Jadi maksudnya bukan subjektif, tapi kalau belajarnya setengah-setengah, jadinya subjektif, jadinya fakta, gitu. Tapi kalau misalkan orang bisa disebut seorang grafolog itu ketika dia, apakah misalnya harus yang bersertifikasi atau, kalau di grafologi Indonesia juga kan ada kelas aplikatif ya kan, mungkin Betul. itu yang hanya mengenal gitu. Nah, gitu. kalau misalkan orang dikatakan grafolog itu, dia ada standarnya nggak, Kang Afif? Ada. Jadi kalau di kami itu minimal lulusan program komprehensif yang ada gelar CHA Certified Handwriting Analyst gitu. Nah, kalau di luar itu macam-macam ya gitu, macam-macam. Cuman minimal itu adalah harus tahu kepribadian, harus tahu dinamika kepribadian, harus tahu tanda-tanda, harus tahu mengkombinasikan, harus tahu reporting gitu. Nah, selama itu tahu ya, jadi ada unsur psikologinya, maka itu ya bisa. Cuman sayangnya kebanyakan itu di luar tuh kebanyakan ngajarnya seperti tanda saja. Jadi, ini artinya apa? Oh ini berarti orangnya gimana? Tapi tidak mendinamikakan, tidak ada aspek psikologisnya, tidak macam-macamnya itu enggak gitu. Jadi selama nguasain ini bisa. Oke. Dan ada lembaga yang mencertifiednya siapa? Ya gitu. Kalau di kami kan Grafologi Indonesia, apalagi kerjasama dengan Karos International School gitu. Jadi dapat sertifikatnya tuh enak lah gitu, internasional. Iya benar-benar banget. Berarti kalau kita maksudnya mau belajar grafologi juga nggak harus latar belakang psikolog ya, Kang Afif ya? Kalau di kami di Karos itu kan jadi gini, grafologi itu dia membahas tentang kepribadian, ya. Maka memang sangat disarankan ada latar belakang psikologinya, karena psikologi kan selama kuliah belajarnya kepribadian. Nah, cuman kalau di kursusnya itu memang sudah membahas psychological yang berkaitan sama grafologinya, itu ya, sudah cukup memadai dalam lingkup grafologinya saja. Contoh misalnya gini, kalau di kami di Grafologi Indonesia ya, atau di Karos itu tuh benar-benar psychologicalnya itu dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi orang tuh harus tahu dinamika tadi, harus tahu kepribadian apa. Bahkan kalau sampai master tuh DSM itu di sumber-sumbernya itu dari DSM tuh. DSM tuh apa? Diagnostic Statistical Manual. Panduan yang dipakai oleh para psikolog dan para psikiater. Jadi non-psychology pun belajar tuh nggak apa-apa karena si ilmunya itu udah diajarin di situ. Gitu. Berarti tadi yang aku tanya Ji, boleh nggak sih mendiagnosis karena udah diajarin ya? Udah diajarin, betul. Dan saya certified tadi. Ya, gitu. Berarti mitos ya, ya karena. Dari yang tadi? Grafologi itu subjektif. Oh iya, betul. Berarti mitos. Mitos ya. Berarti teman-teman kalau misalkan mau belajar grafologi memang harus yang bersertifikasi gitu ya.
Yang keenam nih Kang Feb, mitos atau fakta, grafologi itu seringkali membuat generalisasi yang berlebihan berdasarkan karakteristik tulisan tangan tertentu yang mungkin tidak memiliki dasar prediksi yang sah atau anekdot. Nah, itu generalisasi itu ya, itu terjadi karena orang biasanya tadi yang cuman fragmental. Kalau di psikologi itu ada istilah fragmental. Fragmental itu jadi ngebahasnya cuman tanda ini artinya apa, tanda ini artinya apa, sehingga akhirnya digeneralisasikan. Nah, itu yang tidak bagus, gitu. Dan itu yang banyak terjadi di lapangan. Beli di toko buku tentang grafologi. Oh, ini artinya ini. Nah, itu ini yang akhirnya mengeneralisasi. Nah, yang bagus itulah dinamika. Nah, itu kebalikannya. Dinamika tuh jadi tidak lagi generalisasi, kombinasikan ya, dikombin kan gitu. Sehingga kelihatan, oh hasilnya seperti ini, seperti ini, gitu. Oke, wah iya sih benar. Karena ketika aku belajar juga kan misalkan hanya ada traits, misalkan dia analitis gitu kan. Ternyata bisa bisa kemungkinan dia argumentatif, narrow-minded, nah yang kayak gitu-gitu ya. Betul. Oke, jadi nggak yang plek langsung cuman nih ini artinya apa, kayak gitu. gini. Iya, betul. Gitu. Dan ada dua orang sama-sama analitis. Ketika tadi si A misalnya diikutinnya argumentatif dan sebenarnya sementara si B itu nggak diikutin itu, diikutinnya broad-mindedness ya, yieldingness, karakternya pasti akan berbeda meskipun sama-sama analitis. Nah, gitu. Nah, itulah yang membuat dinamika, nggak lagi general. Oh, semua yang analitis berarti itu enggak. Gitu. Berarti mitos ya. Oke, Kang Afif nih, pertanyaan terakhir. Ini pasti pertanyaan juga banyak maksudnya banyak banget yang ditanya sama orang-orang. Mitos atau fakta, grafologi itu termasuk pseudoscience? Jawabannya adalah mitos ya, tapi ada catatannya. Suka ada yang nanya, Kang, tapi saya search di Google itu tulisannya pseudoscience. Nah, itu gimana tuh? Jadi gini. Ada penelitian, ya gitu. Jadi ada buku namanya tuh The Psychological Basis of Handwriting Analysis, itu bagus banget. Jadi dia itu fair banget, ya. Dia mengumpulkan mana saja sumber-sumber penelitian yang katanya menyebutkan grafologi itu pseudoscience, dan mana saja yang menyebutnya science. Wah, ini science nih, betulan gitu. Sementara ini bilang pseudoscience. Nah, kemudian sama dia dikumpulkan dan dianalisa latar belakangnya. Keren banget. Jadi nggak nerima gitu doang, gitu. Nggak, oh ini katanya pseudoscience, oh iya gitu, nggak. Dia meneliti. Ternyata, ya, yang menyebutkan pseudoscience itu penelitian-penelitian yang dilakukan bukan oleh grafolog. Oh, oke. Kebayang ya? Tapi dilakukan oleh orang-orang yang ingin meneliti tentang grafologi. Contoh misalnya ada ahli statistik. Dia mau bikin penelitian gitu. Dan ngambilnya pun traits. Contoh, titik katanya detail, ya, sehingga dia ukur tuh orang-orang yang titiknya lengkap, udah gitu dites ketelitian. Misalnya ini contoh nih, gitu. Nah, dari 100 orang, nggak taunya, enggak kok, nggak semuanya itu teliti. Ada yang titiknya lengkap tapi nggak teliti, gitu. Ada yang salah, ada yang ini apa? Oh, berarti grafologi itu akurasinya rendah. Wah, ini ngarang nih pseudoscience. Ya. Padahal harusnya nggak demikian. Nah, dicek lagi siapa yang melakukan ini. Yang melakukan ini ternyata adalah para grafolog yang ngerti tentang dinamika. Contoh misalnya gini, kita kembali ke huruf I. Grafolog ini tahu bahwa I titik pada huruf I itu adalah detail. Tapi lihat aspek lainnya. Contoh misalnya gini, ketika orang detail, potensi nih ya, potensi detail, tapi misalnya tulisannya bergelombang. Dikit-dikit coret, salah. Bergelombang itu artinya mudi, ya gitu. Nah, maka udah gitu kemiringannya kadang kanan, kiri, dan sebagainya. Berarti emosinya penulis itu masih berfluktuasi. Ketika emosi berfluktuasi, bisa nggak dia mengurangi ketelitiannya? Bisa jadi. Bisa, ya kan gitu. Jadi, yang grafologi akan menyebutkan, pada dasarnya penulis ini memiliki potensi detail, tapi tidak terwujud. Karena gejolak emosinya terlalu berfluktuasi. Gitu. Jadi meskipun titiknya lengkap, tapi nggak seperti itu. Nah, ini yang akhirnya kenapa hasil-hasilnya itu bagus, akurasinya tinggi. Gitu. Nah, itu kebayang ya? Iya. Muncul lagi pertanyaan. Kalau seperti itu, kenapa kok di Google dan sebagainya kebanyakan pseudoscience? Jawabannya gini. Jadi, ini banyak ya latar belakangnya. Ada perbedaan antara Eropa dan Amerika.
terutama di psikologi ya gitu. Kayak psikoanalisa itu kan kebanyakan dulu tuh awal-awalnya Sigmund Freud dan sebagainya itu Eropa, ya kan gitu. Jadi khasnya Eropa itu kebanyakan terutama ya Prancis, Jerman gitu, terutama Jerman itu tuh percaya sama humanis, sama psikoanalisa gitu. Jadi bahwa tidak semua yang namanya ilmu pengetahuan tuh bisa didapatkan dari manapun, ya, diinterpretasi. Bahkan kayak Freud itu mimpi aja tuh itu bisa diinterpretasi. Gitu. Keceletot salah lidah gitu, salah nyebut ya gitu. Ya mau nyebut misalnya nggak suka gitu, tapi nggak tahu salah nyebut saya suka itu. Nah gitu itu aja tuh tek gitu. Ya itu bisa menjadi sesuatu tanda. Sementara kalau yang sisi ini saya membaginya sangat kasar ya, kasar tuh ya udah Eropa sama Amerika gitu ya. Tapi nggak, meskipun nggak 100% gitu. Di Amerika kebanyakan tuh itu adalah yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang harus bisa diulang kembali. Gitu. Jadi kayak misalnya orang misalnya ya ngulang berapa kali udah gitu ingat, oh itu berarti bisa dites lagi gitu. Kemudian ada penelitian, pokoknya selama penelitian itu bisa diulang lagi, maka itu adalah ilmu pengetahuan. Kalau nggak bisa berarti bukan. Makanya dulu psikologi itu baru dianggapnya sebagai ilmu ketika Wilhelm Wundt di Jerman itu melakukan penelitian bisa diulang. Gitu. Oh oke, psikologi masuk ilmu pengetahuan gitu. Sebelum itu susah tuh ya. Nah, makanya di Amerika ini di barat gitu ya, itu panduannya itu adalah DSM. DSM itu tadi singkatannya apa? Diagnostik Statistik Manual. Jadi selama bisa distatistikkan, bisa dihitung, maka itu ilmu pengetahuan. Bagus sih gitu ya. Jadi objektif gitu. Jadi ini. Tapi sulitnya apa? Sulitnya gini, contoh. Misalnya ada yang namanya homoseksual, LGBT ya. Homoseksual itu secara fitrah itu dia tidak normal. Karena fitrahnya itulah pasangan-pasangan laki perempuan. Nah, cuman karena dalam statistik, makanya di DSM itu dulu itu homoseksual itu masuknya adalah tidak normal. Ya, secara statistik. Karena belakangan ini mulai banyak dia masuk ke rentang statistik ya, rada banyak gitu, maka di DSM yang terbaru disebutnya normal. Ya kan gitu, karena patokannya statistik. Oh itu normal karena secara statistik ya, bukan secara fitrah. Kebayang ya gitu. Nah gitu. Jadi ini juga berkaitan sama grafologi. Nah grafologi akhirnya banyak melakukan penelitian-penelitian ya, yang barat, yang pengukuran dan sebagainya itu adalah masuknya ke, karena secara statistiknya tadi, oh ini titik nggak sesuai dan sebagainya, maka itu akhirnya banyak yang nyebutnya grafologi nggak sesuai. Sementara Eropa, terutama Jerman sama Prancis, penelitiannya banyak yang sesuai. Nah, sekarang kembali lagi tadi pertanyaannya, Kang, saya search di Google, banyaknya pseudoscience. Dibalik lagi, kamu nanya di Google-nya pakai bahasa apa? Kalau pakai bahasa Inggris ya, atau bahasa Indonesia, ya nanti ngarahinnya ke sini. Indonesia juga ke situ ya? Kan ya biasanya nanti ada penelitiannya, oh dari Amerika, dari apa, banyaknya tuh ke sini. Tapi kalau nyarinya Prancis, bahasa Prancis, Jerman, bisa jadi dapat yang ini. Meskipun ya kadang-kadang ada juga yang nggak nyambung. Nah, untuk bahasan ini, karena ini memang pertanyaan yang hampir selalu ditanyakan setiap kali saya ngajar, maka saya sudah menyiapkan gratis ya gitu untuk teman-teman yang mau untuk validitas reliabilitas grafologi. Ini bisa dapatkan gratis. Gimana tuh, Kang? Kalau mau, caranya gampang banget ya. Kunjungi grafologiindonesia.com /VR. VR itu singkatan dari validitas reliabilitas. Ya, VR. Ya, atau nanti linknya mungkin kita taruh di deskripsi ya, gitu. Lihat aja deskripsi. Nah, nanti udah simak aja di situ. Untuk Anda yang benar-benar ingin tahu, pelajarin itu. Itu udah disiapin lengkap banget. Penelitian-penelitiannya apa saja ya, dan sebagainya itu sudah disiapin di situ. Gitu. Siap. Wah, thank you banget Kang Viv. Ternyata kejawab nggak nih teman-teman sama keraguan-keraguan dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman terhadap grafologi. Nanti boleh komen di kolom komentar ya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyain lagi gitu, meskipun dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum teman-teman menjawab gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh tulis di kolom komentar aja. Oke, tapi dari ketujuh pertanyaan tadi,
bisa disimpulin banget kayak ternyata kita nggak cuman semata-mata belajar grafologi tuh mengenal tanda-tanda aja ya Kang Afif. Yes, betul. Gitu. Jadi kita juga belajar dinamika kepribadian itu juga penting ya ternyata karena nggak mendiagnosis atau misalkan menyatakan orang ini kepribadian A, B, C itu tuh nggak semata-mata cuman dari 1 atau 2 traits aja ya Kang Afif ya? Betul, harus dikombinasikan. Oke, wah, semoga ini pertanyaan-pertanyaan tadi ini menjawab teman-teman semua. Kang Afif ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan lagi nggak sih ke Kang Afif kalau misalkan tentang kayaknya grafologi? itu sih yang banyak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nggak apa, komen aja, ya kan gitu. Nanti kita jawab. Ya kan? Oke, kalau kayak gitu, thank you so much Kang Afif. Sama-sama, thank you banget dan thank you juga untuk teman-teman semua yang sudah nyimak ini. Semoga sukses, semoga bermanfaat ilmunya. Semoga bermanfaat dan semoga terjawab juga keraguan-keraguan teman-teman terhadap grafologi. Oke, sampai jumpa di video Selanjutnya. Bye-bye. Bye.